Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-1989 dan seperti biasa, I'm your host Popo Kosen dan gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil tentu aja muterin lagu-lagu yang enak buat kamu. Nah, buat kamu yang nonton ini di YouTube, nggak nyampe 1 jam lagunya nggak gue putar, lagunya gue tulis di description aja ya, lagunya apa aja. Jadi kalau kamu pengen denger yang versi aslinya, yang ada radio, yang ada lagunya, ya lo dengerin di radio. Oke, so langsung aja kita mulai. And it's a great day today, especially buat kamu yang pengen ngerasain tinggal di rumahnya The Hobbit di film Lord of the Rings itu, karena mereka akan nanti gue ceritain ya. Sekarang kita mulai dulu aja dengan lagu pertama dari I Like You, A Happier Song, Post Malone and Doja Cat. Ya, welcome back di Popo on the Radio Madly Inspiring. And menurut gue salah satu hal yang paling keren dari film Lord of the Rings-nya Peter Jackson itu adalah kalau lu pergi ke New Zealand atau Selandia Baru, maka lu bisa sebenarnya visit ke lokasi-lokasi yang dibikin syuting. Bahkan ada beberapa seperti rumahnya The Hobbit itu yang nggak dibongkar abis selesai, jadi masih ada di situ berupa rumah. Nah, tapi gimana kalau kamu bisa one step further daripada itu? Nah, si Hobbiton dari Lord of the Rings atau rumahnya orang-orang Hobbit ini itu akan segera dimasukkan ke Airbnb. Mulai nanti tanggal 13 Desember, the one and only Hobbiton yang ada di mata-mata Waikato di New Zealand itu akan going live di Airbnb dan lu bisa tinggal di situ. Nah, itu good news-nya. Tapi bad news-nya adalah karena the Hobbiton ini nggak secara permanen ada di situ, hanya akan ada di beberapa tanggal tertentu aja. Misalnya di 2023 nih ya, so far yang ada adalah 2-4 Maret, 9-11 Maret, dan 16-18 Maret. Nah, itu bad news-nya. Tapi good news-nya lagi adalah harganya murah, men. Satu malam lu cuma perlu bayar $6, men, per malam. $6 itu berarti 15 kali 6, 90 ribu. Nggak nyampe 100 ribu, men, per malam. Well, belum termasuk tax fee dan semacamnya sih. Tapi ya, itu good deal sih. Jadi kalau kamu pengen tinggal di situ, mungkin mulai standby nanti ya, tanggal 13 Desember itu. Now, kita balik ke lagu ada Tak Pernah Cukup dari Stefan Pasaribu. Enjoy. Ya, balik lagi di Popo on the Radio Madly Inspiring. Dan Microsoft yang sekarang punya haknya untuk Call of Duty ya, itu bilang kalau mereka telah mencapai kesepakatan dengan Nintendo selama 10 tahun untuk membuat game Call of Duty ini available di konsol-konsolnya Nintendo. Dan ini merupakan sebuah sejarah ya, karena selama ini Call of Duty itu nggak pernah ada di konsolnya Nintendo. Nah, ini dealnya ini sama dengan apa yang ditawarkan Microsoft ke Sony, karena Microsoft juga nawarin hal yang sama ke Sony. Lo mau nggak Call of Duty selama 10 tahun ke depan? Tapi emang sama yang Sony ini belum ada kelanjutannya nih. Tapi tentu aja ini adalah si Microsoft, gue bilang sengaja sih deal sama Nintendo supaya memberikan pressure ke Sony ya. Nih loh, Nintendo aja mau, masa lu nggak mau? Jadi kan Sony nanti fans-fansnya Call of Duty bakal bete nih kalau ternyata ini. Kadang si Microsoft juga pinter, mereka kayak memberikan semacam, nggak ancaman langsung sih ya, tapi kayak bilang, oke, 10-year deal biar Call of Duty ini lu rilisnya barengan sama yang di Xbox sama Nintendo. Karena kalau dengan dalam artian kalau Sony nggak mau, maka bisa aja Call of Duty-nya ini akan rilis di Xbox sama Nintendo dulu, terus mungkin baru nyusul di Sony maybe beberapa bulan kemudian. Nah, itu kan buruk ya buat Sony ya. Jadi kita tunggu aja nih, apakah Sony bakal deal apa enggak sama Microsoft. And now, ada Blender dari 5 Seconds of Summer. Enjoy. Followers, diabetes udah mulai banyak diderita sama anak-anak muda nih. Padahal diabetes ini adalah salah satu penyakit yang bikin hidup lu tuh selalu nggak enak. Jadi mendingan cegah mulai dari sekarang ya. Ganti gulamu dengan gula tes. Jadi kamu tetap bisa minum manis, tapi 0 kalori. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio yang nayangin Popo on the Radio, maupun di online merchant favorit kamu. Dan sekarang ada tampar dari Juicy Lucy. Enjoy. Kamu tentu ingat ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang perempuan keturunan Indonesia, si Hana Kimura. Dia itu muncul di reality show Terrace House yang tayang di Netflix juga, yang terus dia bunuh diri karena cyberbullying. Masih ingat kan? Nah, nyokapnya Hana Kimura itu resmi sekarang menuntut produsernya Terrace House dengan mengklaim bahwa Terrace House ini men-trigger atau memunculkan cyberbullying yang akhirnya membuat anaknya ini jadi bunuh diri. Nah, Hana Kimura ini
bunuh diri bulan Mei 2020 setelah di cyberbullying di sosial media dalam penampilannya dia di Terrace House. Nah, kamu yang nggak tahu Terrace House itu di Netflix, reality show, jadi kayak 6 orang itu tinggal bareng di satu rumah dan ya udah dilihat aja sehari-hariannya gimana, ada dramanya segala macam. Gue demen nonton sih waktu itu. Cuman yang Hana ini, abis Hana ini bunuh diri terus show-nya di cancel, nggak ada kelanjutannya. Nah, si nyokapnya, Kyoko Kimura, ini meminta ganti rugi sebesar $1 juta dari 3 perusahaan termasuk Fuji Television. Nah, jadi nanti kita lihat aja gimana kelanjutannya kasus ini. And now ada Break Up With That Guy dari Virginia to Vegas. Enjoy. Menurut gue salah satu kiper yang main bagus di Piala Dunia kali ini, tentu aja selain Bono ya, kipernya Maroko, itu adalah Jordan Pickford. Ini gak sih, Jordan Pickford, kipernya Inggris ini di World Cup ini lumayan bagus loh. Semoga dengan gue bilang ini gak terus dia blunder ya. Nah, ternyata salah satu rahasianya menurut gue adalah soalnya si Jordan Pickford ini ternyata mengirimkan laptop khusus gamingnya dia itu untuk ke Qatar. Jadi di World Cup sebelumnya dan di Euro sebelumnya dia itu ngebawa laptop kan, ngebawa laptop sendiri buat main game. Dia emang hobi banget main game. Jadi kan memang kalau lu lagi turnamen gitu kan lu abis latihan ya banyak waktu senggang kan. Nah jadinya dia memutuskan Piala Dunia kali ini gue gak cukup cuman laptop aja, gue akan mengirimkan gaming setupnya gue. Dan beneran dikirim man, satu box gitu ke Qatar supaya dia bisa main game dengan peripheral yang sempurna. Dan karena itulah moodnya dia jadi lebih bagus dan dia penampilannya juga lebih oke. Dan dia mainnya Fortnite sih sebenarnya. Jadi gue rada gak ngerti sebenarnya kenapa lo main Fortnite butuh set gaming setup yang perfect, bukannya laptop aja juga butuh ya. Juga cukup ya. Tapi si Pickford bilang katanya ya dia butuh frame per seconds-nya yang optimal gitu supaya mainnya juga jago. Whatever you say man. Yang penting England juara dunia ya. It's coming home. Okay? And now ada Munafik Ziva Magnolia. Enjoy. Followers, jangan pernah menganggap enteng yang namanya diabetes, karena penyakit ini tuh jahat banget, bisa bikin hidup kita tuh jadi gak enak. Makanya buat kamu yang masih muda, jangan sembarangan minum manis ya. Kalau mau minum manis boleh, tapi gulanya diganti pakai gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes. Nah, kamu bisa beli gula tes di radio yang naingin Popo on the Radio, maupun di online merchant favorit kamu. And now, ada All for Nothing dari Love. Enjoy. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan si James Cameron, sutradaranya Avatar, itu ternyata bilang kalau film Avatar yang kedua yang akan rilis bulan ini, yaitu Avatar The Way of Water, itu menurut James Cameron adalah sebuah film yang secara business case itu adalah yang terburuk. Karena apa? Karena menurut James Cameron, berdasarkan development yang memakan belasan tahun dan menciptakan teknologi baru juga supaya teknologi airnya itu lebih bagus, efek airnya, maka dia bilang kalau pengen balik modal, film Avatar Way of Water ini harus mendapatkan omset atau penjualan tiket minimal $2 miliar di seluruh dunia. Itu berarti dia perlu ada di peringkat 3 atau peringkat 4 film paling terlaris sepanjang masa. Jadi kalau batasnya adalah 2 miliar, maka dia harus ada di antara Star Wars The Force Awakens 2,07 miliar atau Titanic yang saat ini ada di 2,2 miliar Dan itu gila ya. Buat perbandingan aja, Black Adam kemarin itu cuma butuh $600 juta untuk balik modal, dan itu aja mereka gagal, cuma dapat 400 juta. Nah, si Avatar ini harus 2 miliar men. So lumayan under pressure gak sih? Dan Avatar yang pertama sih emang peringkat pertama ya, ada di 2,9 miliar. Jadi mungkin ya nggak setinggi itu resikonya, tapi tetap aja pressure gak sih? Bayangin lu bikin film, terus filmnya belum rilis, lu udah dikasih target, oke ini mesti 2 miliar nih baru laku. Gila kan? Ya gue good luck aja deh buat Avatar ya. Gue bakal nonton sih kayaknya. Yang pertama dulu gue nonton dan suka banget soalnya. Walaupun setelah sekarang gue nonton lagi, B aja sih sebenarnya. Kayaknya mesti nonton di bioskop deh, baru kelihatan bagus banget. Oke? Sekarang kita balik ke lagu, ada Flying High dari JKT48. Enjoy. Oke followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa subscribe ke YouTube Popo on the Radio kalau belum. Di situ ada Tiang Jauh, podcast gue bola, and Off the Record, podcast gue yang bukan tentang bola. Jaga kesehatan ya. Malam ini belum ada
Piala Dunia, jadi bisa ngumpulin tidur dulu, nabung tidur dulu, nah besok baru nonton lagi Piala Dunianya. Oke, lagu terakhir ada To the Moon and Back dari Caleb J di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wes ngrungokno. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.